Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari min wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk pada thalathun darajat, 3 perkara yang akan mengangkat derajat seseorang. Sehingga telah kita lewati yang pertama thalathun munjiyat, yang kedua thalathun muhlikat, yang ketiga thalathun ini kafarat, dan sekarang kita masuk pada thalathun darajat, 3 perkara yang akan menjadi pengangkat ini derajat seseorang, yaitu it'amut ta'am wa ifsya'us salam wassalatu bil laili wan nasu niyam. Yang pertama, memberikan makan. Yang kedua, menyebarkan salam. Yang ketiga, salat malam di saat manusia tertidur lelap. It'amut ta'am adalah perkara yang akan bisa mengangkat derajat seorang. Derajat di sisi Allah. Di antara akhlak al-jannah adalah it'amut ta'am, yaitu suka memberikan makan kepada manusia. Seperti di antaranya dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang-orang mukmin al-jannah di dunia, mereka adalah orang yang suka memberikan makan. Ala hubbi, makanan yang dia cintai, tidak sekedar memberi, tapi memberi dia pilihkan dari makanan yang dia sukai. Sebab memberi tapi sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang wajar. Tapi melepaskan sesuatu yang dia cintai, itu menunjukkan tentang ketulusan iman dia. Artinya orang ini yakin bahwa apa yang dia lepaskan dari yang dia suka itu akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia akan mendapatkan yang lebih baik. Maka dikatakan as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah tanda bukti. Yani burhanun ala sidqi imani, tanda bukti atas
benarnya keimanan seseorang. Karena asalnya manusia itu dia sangat mencintai perihal harta, kekayaan, dan pernak-pernik berkaitan dengan dunia, dan kecintaannya itu membuat dia berat untuk melepas. Sesuatu yang dia cintai akan berat untuk dia lepas, kecuali dia yakin dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik, yang lebih besar. Allah janjikan bagi orang-orang yang mereka melepaskan kepemilikannya karena Allah yakin Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang dia lepaskan dan berlipat-lipat, maka ini tanda bukti keimanan dia, bahwa dia betul-betul yakin dengan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Kepada siapa dia berikan makanan miskinan, pada orang miskin, wa yatiman, anak-anak yatim, wa asiran, para tawanan. Tawanan di zaman Nabi ya orang kafir, sehingga memberikan makan itu boleh kepada orang-orang kafir, tidak hanya kepada muslim, tapi kepada orang kafir sekalipun. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kalian semata-mata karena Allah, untuk mendapatkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak menghendaki dari kalian balasan maupun ucapan-ucapan terima kasih. Yani tidak menghendaki balasan-balasan dari makhluk, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk ini berbagai macam imbalan-imbalan. Dia lakukan semata-mata dah karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dia fokus betul-betul bersihkan dari segala keinginan selain Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan dengan ikhlas, murni, memurnikan niat semata-mata untuk Allah Ta'ala. Niatnya bukan artinya enggak boleh menerima pemberian, boleh, tapi antum menata niat bagaimana itu dimurnikan semata-mata karena Allah Ta'ala. Ikhlas, murni, tidak kecampuran sesuatu apapun. Sebagaimana Allah tamsilkan murni dengan labanan khalisan, susu yang murni. Inna lakum fil an'ami la ibrah wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sungguhnya dalam binatang ternak ada pelajaran buat kalian. Nusqikum, kami berikan minum kepada kalian, min butuniha, dari perut binatang ternak, yang posisinya minuman ini salurannya min baini farsin wa damin, ada di antara saluran kotoran dan saluran darah. Tapi perasan air susunya labanan khalisan sa'iqan lisyaribin, susu murni yang lezat dinikmati. Murni artinya tidak kecampuran apapun. Murni, susu murni tidak kecampuran darah maupun kotoran. Amalan yang dimurnikan untuk Allah, demikian pula amalan yang semata-mata dia tunaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira, sesungguhnya kami takut kepada Allah Rabb kami di hari yang keburukannya merata di mana-mana. Ini yaumul
qiyamah, hari saat manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pemandangan-pemandangan yang sangat dahsyat akan manusia saksikan. Keadaan-keadaan yang sangat mengerikan akan manusia rasakan. Tetapi bagi orang-orang yang mereka di dunia beramal saleh, di antaranya adalah memberikan makanan, it'am ta'am, dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah Ta'ala, hari itu fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah lindungi dia, Allah jaga dia dari keburukan di hari tersebut. Walaqahum nadratan wa sururan, dan mereka akan menjumpai sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya, menggembirakan. Wa jasahum bima sabaru, dan Allah balas mereka disebabkan karena kesabarannya di dunia. Sabar dia untuk senantiasa terus istiqamah menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Sabar untuk dia tidak terjerumus dalam muharamat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia tahan dirinya untuk tidak ini terjerumus dalam perkara muharamat. Sabar untuk tidak meratapi musibah-musibah yang menimpa dia. Dengan sebab kesabaran yang mereka telah wujudkan ketika di dunia, Allah berikan pada mereka balasan jannah, yaitu surga, wa harira, dan yaitu harir, sutra yang akan mereka dapatkan kelak saat menikmati jannah. Sehingga memberikan makan kepada manusia, terutama fuqara wal masakin, yatim, dan orang mereka kesulitan, termasuk diantara sebab yang akan masukkan seorang ke jannah, dan merupakan min sifati ahli jannah di dunia adalah it'amu ta'am. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengkisahkan seorang yang mereka hatinya dibuat ternyuh, seorang pelacur yang dia ketika melihat anjing yang kehausan, hatinya kemudian ternyuh. Lalu dia masuk ke sumur, dia sepatunya dia penuhi dengan air, digigit dengan yaitu gigi dan bibirnya, dia naik ke atas, kemudian dia kasih minum anjing yang kehausan itu. Gara-gara itu Allah mengampunkan dosanya si pelacur itu, dan Allah masukkan dia ke ini jannah. Bainama rajulun yamshi bi tariqin istada alaihi al-atas. Ada seorang yang dia berjalan di sebuah jalan, lalu dia tertimpa kehausan yang sangat haus. Fawajada bi'ran fanasala fiha. Dia dapati sumur, maka dia pun masuk ke sumur itu. Fasyariba, dia pun minum. Thumma kharaja, dia keluar dari sumur. Faidha kalbun yalhath, dia dapati anjing yang menjulurkan lidahnya. Yaqulu thara, yang makan tanah. Minal atas, disebabkan karena kehausan yang sangat ini menimpa anjing ini. Faqala rajul, orang ini pun kemudian mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal atas. Anjing ini benar-benar telah merasakan kehausan. Ini mithlul ladzi kana balagha minni, seperti yang menimpa aku. Ini kehausan yang sangat, dia bisa merasakan bagaimana
penderitaannya orang yang kausan, sebagaimana dia kausan, dia lihat anjing kausan, lalu hatinya dia terenyuh. Fanazalal bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi. Dia masuk sumur, kemudian sepatunya dia penuhi dengan air, kemudian dia pegang dengan mulutnya, dia naik, kemudian fasaqal kalb, dia berikan minum kepada anjing. Fasyakarallahu lah, Allah mensyukuri orang tersebut, membalas kebaikan orang tersebut. Faghafaralah, Allah pun mengampunkan dosanya orang tersebut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaim la ajran. Ya Rasulullah SAW, apakah dalam binatang ternak ada pahala buat kita? Faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kata Nabi, di setiap makhluk yang berjantung maka ada pahala. Sehingga Islam mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun, bahkan kepada anjing, dan Allah akan mensyukuri perbuatan tersebut. Sehingga kalau memberikan minum para anjing, bagaimana kemudian memberikan minum atau makan kepada manusia? Manusia lebih berhak, jauh lebih mulia dibandingkan dengan anjing. Kalau dengan memberikan minum pada anjing, Allah memberikan balasan, mensyukuri hamba tersebut dengan mengampunkan dosanya. Bagaimana dengan memberikan makan kepada yaitu manusia? Dan alangkah banyaknya manusia yang mereka tidak memiliki perasaan yang seperti ini. Islam mengajarkan untuk memiliki perasaan yang lembut, berbuat ihsan kepada siapapun, bahkan kepada anjing atau bahkan kepada binatang sekalipun. Demikian pula bahwa it'amu ta'am, selain dia masukkan ke jannah, menimbulkan ampunan Allah, menyebabkan datangnya ampunan Allah, diangkatnya derajat dia, ini termasuk keutamaan yang sangat besar. Seorang yang diceritakan Nabi dalam kisah tersebut adalah seorang pelacur, atau dalam riwayat yang lainnya ada kisah tentang seorang pelacur di kalangan Bani Israel. Allah ampunkan. Ini berkaitan dengan bagaimana suasana hati seorang atau orang tersebut yang memiliki sifat kelembutan hati. Dan bakhil untuk memberikan makan itu adalah sifati ahli nar. Ketika Allah bicara tentang penduduk neraka Saqar, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian itu ingin meringkuk di neraka Saqar? Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang salat, alias dia orang yang tidak salat, dia tinggalkan salat. Walam nakunut imul miskin, dan kami dulu termasuk orang tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Sehingga kalau akhlak ahlul jannah adalah it'al ta'am, maka diantara akhlaknya ahlun nar adalah hatinya keras, dia biarkan manusia kelaparan, tidak membantu orang kelaparan. Ini adalah akhlaknya ahlun nar. Sebab mereka dimasukkan ke jahanam. Seorang wanita, dakhalat imra'atun nar fi hirrah, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing.
Kucing ini dia kurung. Dia kurung. Rabatatha. Dia kurung, dia ikat, tetapi dia tidak memberikan makan. Walam tut'imha. Dia tidak memberikan makan. Dan pula tidak dia lepas. Seandainya kalau dia kurung, harusnya dikasih makan. Sehingga kucing ini akan hidup. Atau dia nggak ngasih makan, ya dia lepas. Biar dia bisa mencari makanan sendiri. Sehingga perbuatan dia yang seperti ini, dia ikat, dia kurung, tidak dia kasih makan, tidak pula dia lepas, yang dengan kalau dia lepas taqulu min khasasil ard, bisa makan serangga, cari serangga atau cari mangsa, mencari makan yang menjadi makanan dia. Maka keras hati yang seperti ini menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Sehingga it'amut ta'am satu di antara perkara yang sangat yaitu agung dalam agama ini, memberikan makan kepada manusia. Pengangkat derajat yang kedua adalah yaitu qiyamul lail. Dia tegakkan salat malam saat manusia mereka tertidur. Demikian pula qiyamul lail yang waktunya antara ba'dal isya sampai subuh. Itulah waktu qiyamul lail. Dan wasiat Nabi, jangan tinggalkan qiyamul lail walau rakaatan, walau serakaat. Sehingga dia akan termasuk di antara barisan orang-orang yang menghidupkan malam. Ibadur Rahman, satu dari sifat yang Allah sifatkan adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang ketika melewati malamnya, mereka lewati malam itu dengan sujud dan berdiri. Yani maksudnya qiyamul lail. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Wa minal laili kata Allah fatahajjat bih nafilatan lak. Dan di antara waktu malam hendaklah engkau tahajud sebagai nafilah, sebagai tamat buat anda. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Allah mengangkat engkau ke tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang sangat agung, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maqam mahmuda di antaranya adalah para ulama menjelaskan syafatul uthma, kedudukan yang tidak bisa diraih oleh nabi manapun, sehingga merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan bagaimana Allah ini nabi kita bagaimana digambarkan ketika qiyamul lail sampai kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Saking lamanya Nabi berdiri dalam qiyamul lail. Bayangkan Nabi pernah qiyamul lail bersama dengan para sahabat dengan membaca di satu rakaat Al-Baqarah tuntas, An-Nisa tuntas, Ali Imran tuntas, yang kalau kita kumpulkan 3 surat ini 5 juzan lebih dibaca dalam satu rakaat, sehingga makan waktu yang lama.
Sehingga sampai digambarkan Nabi saking lamanya qiyamul lail, salatnya kakinya sampai bengkak-bengkak. Dan Nabi wasiatkan pada kita, para umatnya, alaikum bi qiyamil lail, adalah kalian senantiasa yaitu menegakkan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sungguhnya qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kalau kita ingin masuk deretan orang-orang saleh, maka tegakkan qiyamul lail. Bahkan walaupun rakaat, jangan Anda tinggalkan qiyamul lail. Usahakan bisa qiyamul lail. Kalau Anda kesulitan untuk bangun, artinya uji cobanya itu bangunnya itu selalu terlambat terus, sudah masuk subuh, sudah datang adzan, sebelum tidur antum tutup atau dengan witir, antum witir, sehingga antum sudah mewujudkan qiyamul lail walaupun dengan yang kadar minimal. Besoknya dilatih lagi, berlatih mungkin dari 3 rakaat ke 5 rakaat, besoknya lagi latih lagi ke 7 rakaat, besoknya lagi latih lagi 9 rakaat, 11 rakaat. Kalau tadinya bacaannya pendek-pendek, bisa diperpanjang lagi bertahap, supaya jiwa betul-betul memiliki kesiapan dan nyaman. Karena semuanya pakai tahapan-tahapan. Untuk mendidik jiwa kita pakai tahapan-tahapan pula. Jiwa kayak fisik, nggak bisa antum itu langsung mendadak. Semuanya pakai pemanasan. Orang mau olahraga berat pakai pemanasan. Demikian orang mau mengamalkan amal-amalan yang diharapkan hebat, itu semuanya pakai pemanasan, pakai latihan, dan pakai pembiasaan yang cukup lama. Antum lihat itu para atlet-atlet tangguh, juara basket umpamanya, latihannya kadang masukkan bola basket 1000 kali, masukkan ke ini gawangnya. Bagaimana dia betul-betul berlatih ekstra dibandingkan orang yang lainnya. Itu kalau mentalnya sang juara. Kalau pengen menjadi sang juara, dia betul-betul akan latih dengan latihan yang sangat yaitu intensif. Amal soleh semua sama, membutuhkan seperti itu. Perlu latihan-latihan. Semuanya dalam segala perkara membutuhkan yaitu pembiasaan, latihan, sehingga menuju pada kesempurnaan. Gak bisa serba tidak ada, gak bisa. Antum bisa kram, tahu-tahu renang sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, tanpa pemanasan bisa kram. Sepak bola langsung masuk lapangan, langsung lari kencang ke sana kemari ngejar bola, ya bisa kram. Demikian pula ibadah perlu adanya pemanasan sampai kemudian dia menuju pada kesempurnaan. Adapun ifsha'us salam, menebarkan salam. Salam ini adalah syiar Islam yang sangat agung dan jangan diganti-ganti dengan ungkapan yang lainnya. Sugeng injang, sugeng siak. Ya sugeng ya maknanya baik. Tapi salam ini lebih sempurna, jauh lebih sempurna. Dan merupakan alamat muslimin. Coba antum renungkan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa salam, doa rahmat, doa keberkahan. Salam, keselamatan, selamat dunia akhirat Anda, selamat akidah Anda, selamat agama Anda, sehingga betul-betul doa yang sangat agung. Rahmat, orang yang dirahmati Allah itu, ikhwan, masa lalunya diampunkan Allah. Yang sekarang dia amalnya diberikan taufik Allah sehingga tepat. Yang akan datang dijaga Allah dari ketergelinciran. Masa lalunya diampunkan Allah artinya Allah gerakkan hatinya untuk melakukan amal-amal yang bisa menggugurkan
dosa-dosa dia, sehingga dia punya semangat beramal yang akan menyebabkan amal dia masa lalu atau keburukan-keburukan dia masa lalu digugurkan Allah Ta'ala. Karena diampunkan dosa itu dengan sebab-sebab. Di antaranya dengan banyak istighfar, bertaubat, memperbanyak amal saleh, bersabar dengan musibah-musibah. Ini semuanya penggugur dosa. Kemudian dia saat sekarang diberikan taufik Allah, amalannya mencocoki dengan agama. Itu membutuhkan ilmu, semangat belajar untuk amalnya itu tepat dengan bimbingan agama. Yang akan datang dia dijaga oleh Allah, dan penjagaan Allah sangat berkaitan dengan dia menjaga agama Allah. Penjagaan terhadap agama Allah akan menghasilkan penjagaan Allah kepada dirinya. Penjagaan Allah jauh lebih sempurna. Sehingga orang dirahmati Allah artinya orang mereka mewujudkan amal-amal yang menjadikan dia minal marhumin, termasuk di antara orang yang dirahmati Allah SWT. Wa barakatuh, keberkahan. Yang berkah itu maknanya adalah kasratul khair wa subutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Orang yang diberkahi artinya betul-betul menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Umur yang berkah, artinya waktu-waktunya sangat maksimal untuk melakukan kebaikan. Kemudian harta yang berkah, hartanya hampir semuanya tidak ada rupiah yang dia lepaskan kecuali menghasilkan kebaikan. Ilmunya barakah, ilmunya betul-betul membuahkan amal-amal yang sangat dahsyat. Kadang ilmunya sedikit tapi berkah, dia memiliki amal yang sangat luar biasa. Ilmu yang tidak berkah, kadang ilmunya banyak tapi sedikit banget yang menggerakkan dia beramal. Amalnya nggak berkah, ilmunya nggak berkah. Ilmu yang berkah, ilmu yang betul-betul menggerakkan pemiliknya untuk dia semangat, yakni beramal. Ifsya'us salam merupakan ini tahiyah, penghormatan terhadap seorang muslim yang dalam salam ini ya kawan, di antara sebab akan menjadikan terwujudnya al-mahabbah bainal muslimin, akan menjadikan sebab yaitu terwujudnya kasih sayang di antara kaum muslimin. Kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman. La yadkhulul jannata ila nafsun mu'minatun. Surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Sehingga tanpa iman maka tidak akan bisa masukkan ke surga sehebat apapun amal yang dia miliki. Sehebat apapun amal yang dia miliki, tanpa iman maka dia tidak akan bisa mendapatkan jannah. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan terwujud keimanan yang sempurna hingga kalian saling mencintai. Kecintaan itu merupakan bagian tuntutan iman. Antara kaum mukminin ruhama'u bainahum. Ini bersikap ruhama, bersikap saling menyayangi dan mencintai di antara kaum mukminin. Mereka saling berkasih sayang, saling menolong, saling dekat. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah
perkara yang kalau kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Menyebarkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Selama diyakini muslimin yang antum sudah kenal atau yang antum belum kenal, sebarkan salam. Dilihat tandanya dalam muslimin, Anda sampaikan salam. Selama salamnya tidak menimbulkan fitnah. Salam menimbulkan fitnah itu diantaranya salam khusus kepada wanita atau akhwat yang jalan sendirian. Kemudian untuk melewat ngasih salam, ya itu bisa menimbulkan ini fitnah. Jadi asalnya kita diperintahkan menyebarkan salam. Bahkan para sahabat ada di antara mereka yang masuk pasar bukan untuk belanja, masuk pasar untuk menyebarkan salam pada manusia. Hanya mengucapkan salam aja kepada kaum muslimin yang ada di pasar. Sehingga salam sesuatu yang sangat luar biasa dan diantaranya amalan yang bisa mendekatkan diantara para hamba, saling mencintai diantara para hamba, akan bisa yaitu melenyapkan penyakit-penyakit hati diantara manusia. Orang yang mereka hatinya ada kebencian, kedengkian, itu akan susah untuk mereka mengucapkan salam, menyebarkan salam. Kalau dia ini mencintai, akan sangat gampang untuk dia mengucapkan salam. Maka salam bisa melenyapkan ini penyakit-penyakit jiwa seseorang. Sehingga kalimat ringan tetapi memiliki kebaikan yang sangat banyak. Pernah seorang lewat Nabi, mengucapkan assalamualaikum, jawab Nabi, waalaikumsalam 10. Waalaikumsalam warahmatullahi 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salatun 30. Demikian kawan, kita cukup dulu. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.